Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guten Morgen Freudian und guten Morgen euch allen. Heute werden wir über genetische Strukturalismus präsentieren. Ich bin Tara Aulia Putri und meine Partnerin Christine Nuraini. Zuerst Inhaltsverzeichnis. Es gibt, was ist genetischen Strukturalismus, Kern der Theorie, Vertreter der Theorie, Methode des genetischen Strukturalismus und Analyse des Theories. Yang berikutnya yaitu definition yang akan dibacakan oleh Risti. Jadi di sini kita akan membahas yang pertama adalah definition. Nah, strukturalismus genetik atau genetische Strukturalismus adalah suatu metode non murni yang mana menentang adanya strukturalismus murni. Nah, strukturalismus murni ini cenderung membahas tentang unsur intrinsik dari suatu karya sastra itu sendiri. Untuk di strukturalismus genetik ini lebih membahas tentang unsur intrinsik, struktur sosial maupun latar belakang dari suatu karya. Strukturalismus genetik ini kemudian memicu banyaknya teori analisis baik di barat maupun di Indonesia. Lalu yang berikutnya adalah kern dari teori atau inti dari teori ini. Teori strukturalisme genetik ini muncul sebagai penolakan dari teori sebelumnya, yaitu teori strukturalisme murni, yang mana strukturalisme murni ini hanya membahas mengenai unsur intrinsik suatu karya sastra saja. Tapi strukturalisme genetik ini juga membahas unsur ekstrinsik dari sebuah karya. Unsur intrinsik suatu karya sastra antara lain tema, alur, cerita, karakter, setting, gaya bahasa, simbolisme, dan struktur naratif. Lalu yang berikutnya yaitu unsur ekstrinsiknya antara lain latar belakang pengarang, sejarah pribadi mereka, dan situasi sosial, politik, dan budaya pada saat karya tersebut diluncurkan. Lalu yang berikutnya, penelitian dalam pendekatan strukturalisme genetik ini berfungsi untuk mengkaji kehidupan pengarang, pengalaman pribadi, pendidikan, dan pandangan dunia mereka, yang mana nanti informasi ini membantu memahami bagaimana pengalaman dan perspektif pengarang yang nantinya tercermin di dalam karya sastra yang dia luncurkan. Lalu, karya sastra tidak lahir dari ruang hampa. Strukturalisme genetik ini menekankan pentingnya memahami kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya saat karya ini ditulis. Jadi intinya kita di sini menggali lebih dalam untuk melihat pengaruh-pengaruh dari luar yang membentuk cerita tersebut. Lalu yang berikutnya yaitu Vertreter der Theorie. Di sini tokoh yang mengemukakan teori strukturalisme genetik yaitu Lucien Goldman, yang merupakan seorang filsuf asal Romania, Prancis, yang meluncurkan buku pertamanya yang membahas tentang teori strukturalisme genetik yaitu berjudul The Hidden God, yang diluncurkan pada tahun 1956. Menurut Lucien Goldman, teori ini disebut strukturalisme genetik karena memandang karya sastra sebagai sebuah struktur. Namun berbeda dengan pandangan strukturalisme klasik yang melihat struktur sebagai sesuatu yang statis, Lucien Goldman ini menekankan bahwa struktur dalam karya sastra itu bersifat dinamis. Struktur ini terbentuk melalui proses yang terus berlangsung seperti proses pembentukan struktur dan pembongkaran struktur yang dialami atau dihayati oleh masyarakat di sekitar karya sastra tersebut. Lalu ada beberapa konsep yang mendukung teori ini, yaitu yang pertama simetri atau homologi, di mana di situ membahas kesamaan antara struktur karya sastra dengan struktur sosial. Lalu yang kedua yaitu kelas-kelas sosial, yang mana dia itu membahas pengaruh dari kelas sosial terhadap karya sastra. Lalu yang berikutnya itu subjek transindividual, yang mana ide bahwa penulis bukan hanya individu tetapi juga dipengaruhi oleh kelompok dan masyarakat. Lalu yang terakhir yaitu pandangan dunia, yang mana cara pandang penulis terhadap dunia yang tercermin dalam karyanya itu juga berpengaruh dalam teori ini. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang metode dari konsep dari Lucien Goldman itu sendiri. Yang pertama adalah menschliche Fakten atau fakta kemanusiaan. Nah, konsep kemanusiaan ini merupakan landasan ontologi dari strukturalisme genetik. Apa sih fakta? Fakta adalah segala hasil aktivitas baik secara verbal maupun fisik yang berusaha dipahami oleh ilmu pengetahuan.
Nah, fakta ini dapat berupa aktivitas sosial, politik, dan kreasi kultural. Fakta kemanusiaan dibedakan atau dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah fakta individual yang berhubungan dengan sosial, ekonomi, dan juga politik. Dan yang kedua adalah fakta sosial, artinya memiliki peranan dalam sejarah. Nah, fakta kemanusiaan merupakan fakta yang sekaligus memiliki struktur dan arti tertentu. Tujuan dari fakta kemanusiaan itu sendiri adalah sebagai respon dari subjek kolektif maupun individual terhadap situasi dan juga kondisi yang ada. Yang kedua dari metode dari Lucian Goldman adalah kolektif subjek atau subjek kolektif. Nah, di sini ada yang namanya subjek kolektif dan juga adanya subjek individual. Subjek individual itu dapat berupa lipidinas atau dapat berupa seperti mimpi dan tingkah laku orang gila. Sedangkan untuk konsep subjek kolektif itu berasal dari subjek sosial atau historis. Nah, Freud sendiri menganggap bahwa subjek dari segala hasil sebagai subjek individual tertentu. Jadi tidak semua fakta kemanusiaan itu berasal pada subjek individu. Nah, subjek kolektif dapat juga disebut dengan subjek transindividual, yang mana bukan berarti kumpulan dari satu individu sendiri, melainkan sebagai satu kesatuan dan juga sebagai satu kolektivitas. Di sini ada contohnya adalah dari subjek kolektif itu berupa kelas sosial dari pandangan Marxisme, yang mana sudah terbukti dalam sejarah sebagai kelompok yang telah menciptakan suatu pandangan lengkap mengenai manusia serta peradabannya. Konsep selanjutnya di sini adalah Weltanschauung atau pandangan dunia. Nah, di sini ada hubungan antara struktur karya sastra itu sendiri dengan struktur masyarakat yang ada. Hubungan antara dunia yang berbeda atau imajiner dalam suatu karya dalam satu pihak yang kemudian dapat ditemukan dan juga dapat dipahami. Nah, pandangan dunia itu sendiri berarti tidak hanya sebagai seperangkat abstrak dari suatu kelas mengenai kehidupan manusia dan juga dunia, melainkan semacam gaya hidup atau dapat dikatakan menghubungkan antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Selain itu juga pandangan dunia ini berkembang dari hasil situasi sosial, ekonomi yang dihadapi oleh subjek kolektif itu sendiri. Pembahasan selanjutnya adalah struktur, yang mana menurut Goldman struktur yang berada di strukturalisme genetik adalah yang bersifat tematik. Di sini menandakan bahwa yang menjadi pusat perhatiannya adalah relasi antara tokoh dengan tokoh, tokoh dengan juga objek di sekitarnya. Menurut teori psikologi Piaget, manusia dan lingkungan selalu berada dalam proses strukturasi yang menimbulkan timbal balik yang bertentangan namun juga saling mengisi. Untuk metode selanjutnya adalah dialektische metode atau metode dialektika. Nah, apa sih metode dialektika itu? Jadi metode dialektika adalah metode khas yang berbeda dari metode positivistik, intuitif, biografis yang psikologis. Nah, di sini tidak adanya titik secara mutlak sahih dan juga tidak adanya persoalan yang final dan dapat dipercaya, sehingga dapat dikatakan bahwa metode dialektik ini bergerak secara melingkar terus-menerus tanpa diketahui tempat atau titik yang menjadi pangkalnya. Untuk konsep selanjutnya adalah Das Konzeptverstehen und Erklären, yang mana ini adalah konsep yang dikembangkan dari metode dialektik. Nah, di sini pemahaman atau Verstehen dapat dikatakan bahwa suatu pendeskripsian struktur terhadap objek yang dipelajari dan dapat juga digunakan untuk mengidentifikasi suatu bagian. Sedangkan untuk Erklären atau penjelasan di sini maksudnya adalah usaha untuk menggabungkan dan menempatkannya ke dalam keseluruhan struktur yang lebih besar, dan dapat juga dikatakan sebagai langkah pemaknaan suatu bagian. Konsep selanjutnya adalah Das Konzeptgegenteil. Tadi adalah dua konsep yang dikembangkan oleh metode dialektika yang dikembangkan oleh Lucian Goldman itu sendiri. Nah, konsep ini dapat dikatakan bahwa setiap fakta individual itu mempunyai arti jika ditempatkan hanya dalam keseluruhan. Sedangkan keseluruhan itu hanya dapat dipahami dengan pengetahuan yang ditambah dengan fakta yang tidak menyeluruh
yang membangun. Nah, karena keseluruhan tidak dapat dipahami tanpa bagian, begitu juga dengan bagian. Bagian tidak dapat dimengerti tanpa adanya keseluruhan. Nah, karya sastra sebagai produk strukturasi dan pandangan dunia sehingga cenderung mempunyai struktur yang koheren. Di sini struktur yang koheren merupakan satuan yang dibangun dari bagian yang dapat dikatakan kecil sehingga disebut dengan konsep ganzen Teil atau keseluruhan bagian. Untuk metode yang terakhir adalah kualitatif deskriptif metode. Ini adalah suatu metode yang digunakan untuk penelitian. Nah, metode penelitian itu kan tadi namanya kualitatif deskriptif kan. Gitu. Jadi untuk di sini lebih jelasnya adalah tujuannya untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang objek yang akan dianalisis oleh masyarakat itu sendiri atau dapat dikatakan sebagai kritikus karya sastra. Nah, sedangkan untuk data dari penelitian ini dapat berupa kata-kata, jadi bukan calon atau hitungan atau angka. Terakhir yaitu analisis teoris. Di sini kami mengambil skripsi yang menganalisis mengenai roman Die Verwandlung karya Franz Kafka. Pertama, di dalam karya sastra ini memiliki unsur intrinsik yaitu alur, di mana alur roman Die Verwandlung ini menggunakan alur di Ausserhandlung yang berarti alur tindakan luar yang menggambarkan peristiwa eksternal yang dialami oleh tokoh utama. Ini mencerminkan perjuangan si tokoh utama dalam menghadapi transformasinya menjadi serangga dan dampaknya pada kehidupan sehari-harinya serta keluarganya. Lalu yang kedua yaitu tokoh, di mana Gregor Samsa sebagai tokoh utama bersama dengan keluarganya dan tokoh-tokoh tambahan lainnya atau figuran mencerminkan dinamika keluarga yang dan interaksi sosial yang kompleks. Karakter-karakter ini tidak hanya berfungsi sebagai penggerak alur, tetapi juga merepresentasikan berbagai aspek masyarakat dan hubungan kekuasaan. Lalu yang berikutnya yaitu latar tempat dan waktu, yang mana latar tempat di sini berfokus pada kamar Gregor Samsa dan juga ruang keluarga yang menggambarkan situasi yang monoton dan latar waktu yang menggambarkan rutinitas sehari-hari. Lalu yang berikutnya yaitu sudut pandang. Penggunaan sudut pandang yang ada di karya sastra ini adalah sudut pandang orang ketiga yang terfokus pada Gregor Samsa sebagai tokoh utama yang memberikan kedekatan dan pengalaman subjektif dari Gregor Samsa sendiri sekaligus memberikan jarak kepada pembaca untuk melihat kondisi Gregor dari luar. Pada karya sastra ini juga dibahas kondisi sosial dan budaya, yang mana kondisi sosial budaya saat itu digambarkan perbudakan manusia oleh sistem ekonomi kapitalisme dan dampak industrialisasi. Ini dapat dilihat sebagai kritik terhadap dehumanisasi yang terjadi di masyarakat kapitalis, di mana individu seperti Gregor terperangkap dalam pekerjaan yang membosankan dan tidak manusiawi. Lalu yang kedua ada kondisi isolasi terhadap kaum Yahudi, yang mana pada narasi ini digambarkan isolasi dan diskriminasi yang dialami oleh Yahudi, yang mana Franz Kafka sebagai penulis yang juga seorang Yahudi menghadapi marginalisasi sosial pada saat itu. Lalu yang berikutnya yaitu latar kehidupan sosial dan budaya pengarang, yang mana pada saat itu Franz Kafka mengalami tekanan dari ayahnya yang otoriter yang mempengaruhi pandangan dunianya dan karya-karyanya, sehingga hubungan ini tercermin dalam dinamika antara Gregor dan ayahnya di dalam roman Die Verwandlung, yang mana otoritas ayah Gregor dan kedudukan anak menjadi tema sentral. Lalu yang berikutnya yaitu pandangan dunia pengarang. Jadi pada pandangan dunia pengarang ini berkaitan dengan pemikiran eksistensialisme yang menekankan kebebasan dan individu serta martabat manusia. Gregor Samsa ini meskipun dia terjebak dalam tubuh yang mengerikan yaitu serangga kecoa, dia tetap berusaha mempertahankan sisi kemanusiaan dan martabatnya sebagai individu, walaupun pada akhirnya dia tidak bisa terlihat eksistensinya. Jadi pada narasi ini diceritakan bahwa
Gregor Samsa ini bahkan sampai matinya dia tidak dipahami oleh keluarganya bahwa dia adalah manusia. Jadi tidak dimengerti oleh keluarganya, perasaannya tidak diperhatikan seperti itu. Walaupun begitu, kita sebagai pembaca tetap melihat dirinya sebagai manusia yang mana memberikan pesan-pesan moral terhadap kita sebagai pembaca. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan bisa diajukan nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Das wäre alles von uns. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen.